Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Sabtu 10 Juni 2023, hari biasa pekan ke-9. Bacaan dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda. Sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, menurut Injil Markus, hari ini menyampaikan 2 pribadi yang saling bertentangan, yaitu seorang ahli Taurat dan seorang janda yang miskin. Dan inilah yang dikatakan oleh Yesus tentang para ahli Taurat. Yesus mengatakan, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang." Kata-kata Yesus ini maksudnya agar kita tidak tertipu oleh sesuatu yang semu, yang tampak dari luar saja. Para ahli Taurat tampak sangat menjaga penampilan lahiriah dengan memakai jubah panjang dan memakai pakaian putih agar dihormati dan diperlakukan secara istimewa. Itulah yang dimaksud oleh Yesus kalau menyebut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat munafik. Inilah yang banyak membuat orang terkecoh karena penampilan. Misalnya rupa yang cantik dan tampan, kaya kedudukan, kekuasaan, nama besar, dan lain sebagainya. Pribadi yang kedua, yaitu bagaimana seorang janda yang miskin, yang harus mencari nafkah untuk hidupnya. Ia hanya mempunyai harta sedikit dan ia mempersembahkannya. Ia memberikan dari semua yang dimilikinya. Janda ini bersikap dan bertindak luar biasa sebab ia memberikan kepada Allah apa yang diperlukan untuk menyambung kehidupannya, yaitu seluruh nafkahnya. Inilah yang harus dipahami oleh kita sebagai para murid-murid Yesus. Allah melihat hati dan intensi orang yang memberi persembahan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil dari Injil Markus ini, apakah kita sudah memiliki pribadi seperti janda yang miskin? Atau justru kita memiliki pribadi seperti para ahli Taurat?
Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dari pengalaman dua pribadi ini. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan berkat, serta kita mampu untuk mempersembahkan diri kita yang baik untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.